Jadi di sini kita udah nunggu bersama ketua kami Alfi Reno. Halo. Halo. Bersama dengan Rehan. Halo guys. Ini siapa? Sofi. Ini Hadifa. dan saya sendiri. Aduh, subhanallah. Dahran. Sekarang kita lagi nunggu kereta buat jalan ke Jakarta kotanya. Lagi nunggu di UP. Nanti si Arifa dan Hanif nanti nyusul di Duren Kalibata. Oke, sekian. Oke gengs, sekarang kita udah di dalam kereta nih. Siap-siap menuju perjalanan yang seru. Nah, ini kita mau ke stasiun Jakarta Kota. Lalu kita bakal jalan kaki ke Museum Fathahillahnya. Jadi, sambil kita jalan ke museumnya, ada sedikit sinopsis dari kita nih, gengs. Jadi, disimak dengan baik-baik ya. Jadi Museum Fathahillah itu juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Museum ini berada di kawasan Kota Tua Jakarta dan merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang paling terkenal di ibu kota. Dulunya bangunan ini adalah Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1710 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sekarang, museum ini memiliki berbagai koleksi yang menggambarkan sejarah panjang Jakarta, mulai dari masa prasejarah, era kolonial, hingga periode kemerdekaan. Di dalam museum ini, kita dapat melihat berbagai artefak, peta, dan diorama yang menceritakan perkembangan kota Jakarta dari masa ke masa. Selain itu, museum ini juga sering menjadi tempat penyelenggaraan pameran temporer dan acara budaya yang menarik. Museum ini dulunya Balai Kota Batavia loh. Balai kota ini dibangun pada tahun 1710. Museum Fathahillah ini memiliki beragam koleksi yang menggambarkan sejarah Jakarta. Koleksi yang ada di museum ditampilkan sesuai periode asalnya. Di antaranya terdiri dari ruang prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Sultan Agung, dan ruang MH Tamrin. Guys, tahu gak sih? Ada sekitar 500 buah koleksi ditampilkan dalam Museum Fathahillah loh. Tapi ternyata masih ada loh sisa koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan. Dan nantinya koleksi akan diputar secara berkala. Wah, ternyata banyak juga ya. Tapi kalian mau tahu gak koleksi bersejarah apa saja yang ada di Museum Fathahillah? Pastinya mau tahu banget dong. Nah, biar kalian tahu, tonton sampai habis ya video kita. Nah, bentar lagi kita mau sampai nih di stasiun Jakarta Kota.
Dari stasiun ini, kita mempunyai 2 jalur untuk menuju museum. Bisa lewat kanan ataupun lewat kiri, tergantung kalian mau ambil yang mana. Ini yaitu jalur ke kanan dan bisa juga lewat jalur yang ke kiri. Di sini kita memakai jalur yang mengarah ke kiri seperti yang ditayangi di video. Jalur yang kiri ini melewati Universitas BNI. Abis itu kita belok kiri deh. Lalu kita masuk ke dalam museumnya. Untuk harga tiket masuk karena kita pelajar jadi cuma 5.000 per orang. Karena saat ini kita bertujuh, jadi total yang harus kita bayar buat tiket masuknya adalah Rp35.000. Gimana? Udah siap eksplorasi Museum Fathahillah belum, gengs? Nah, ini selanjutnya kita mau membahas tentang hal-hal yang ada di Museum Fathahillah ini. Oke, teman-teman, di sini ada mimbar masjid dari Kampung Baru. Mimbar ini terbuat dari kayu jati yang berasal dari Masjid Kampung Baru yang berada di Jalan Bandengan Selatan, Jakarta Barat. Pada tanggal 27 Oktober 1939, mimbar ini dibeli oleh Batavia yang sekarang menjadi Museum Nasional, dan hasil penjualannya digunakan untuk memperbaiki Masjid Kampung Baru dan mimbar digantikan dengan mimbar berbahan beton. Mimbar ini berusia lebih dari 2,5 abad yang diperkirakan dibuat pada tanggal 1748. Bisa dilihat di sini ada lukisan yang mendeskripsikan pertempuran Sultan Agung dan Jan Pitirkun. Serangan Sultan Agung ini yang berkuasa pada tahun 1613 dan 1645 dari Kerajaan Mataram ke Batavia dalam rangka meluaskan kekuasaan Mataram ke Jawa bagian barat, diluncurkan beberapa kali di rentang waktu 1627 sampai 1628. Di bagian yang pertama, yaitu bagian kiri, Raja ketiga Kerajaan Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo, memimpin upacara seban atau pertemuan kerja yang dihadiri oleh para anggota keluarga, kerajaan, dan pejabat pemerintah untuk mempersiapkan strategi penyerangan terhadap Batavia. Ya, lalu bagian yang kedua, yaitu bagian tengah, pertempuran antara pasukan perang Mataram dan tentara dari VOC di dekat benteng Batavia pada tahun 1628. Pasukan perang Mataram tergabung dari berbagai wilayah kepulauan Indonesia seperti Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sebagaimana digambarkan ke dalam beragam gaya pakaian yang digunakan oleh personil pasukan. Lalu bagian yang ketiga, yaitu bagian kanan, Kiai Rangga Mata-Mata yang dikirim oleh Mataram bertemu dengan Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1618 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629, berpura-pura untuk menawarkan fakta damai. Misi asli Kiai Rangga adalah untuk mencari tahu kelemahan pertahanan VOC untuk mempersiapkan serangan Mataram terhadap Batavia. Jadi pertama kali VOC didirikan di Belanda pada tahun 1602. VOC pertama kali datang di Banten, lalu mereka mendirikan pusat dagang mereka di daerah Sunda Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta. Ini adalah bentuk kapal miniatur pertama kali yang datang ke Indonesia milik VOC, ada bendera Belandanya.
Di sini ada catatan sejarah tentang penulisan Sunda Kelapa setelah berganti nama adalah Jayakarta, yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Ada banyak versi penulisan Jayakarta, tetapi itu adalah hal yang lumrah karena penulisannya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Orang Belanda menulis nama kota ini dengan Jakarta, Iakarta. Demikian juga dengan orang Portugis yang menulis nama kota ini dengan ejaan yang berbeda seperti Sacatara dan sebagainya. Jadi di sini gedung ini awalnya dibuat untuk menjadi balai tempat para VOC berkumpul. Setelah itu menjadi Balai Kota Batavia, dan ini adalah bukti pemindahan kekuasaan dari Gubernur Jenderal Johan van Horn ke Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Jadi di sini ada lukisan Van der Para, yang dimana di lukisan ini adalah seorang Petrus Albertus van der Para, salah seorang gubernur jenderal di Batavia. Lukisan ini dilukis sekitar tahun 1761 sampai 1775. Nah, lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, lukisan ini disimpan di rumah Jean Frank, seorang konservator lukisan pemerintah, dan sejak tahun 1950, lukisan ini menjadi koleksi dari Museum Batavia. Pada abad ke-17, Batavia mencapai keemasan bersama VOC. Tetapi kemunduran kota ini sejak pertengahan abad ke-18 juga sejalan dengan keruntuhan VOC. Batavia tidak pernah dibiarkan menjadi kota independen karena administrasinya selalu menyatu dengan VOC, sehingga birokrasi yang bobrok turut memengaruhi kota ini. Kini hanya sedikit peninggalan dari kejayaan Batavia, seperti gedung balai kota, bekas galangan kapal, menara Syah Bandar, dan gudang VOC di pasar ikan. Meski dalam konteks yang berbeda, Jakarta dengan pelabuhan Tanjung Priok tetap meneruskan peran Batavia sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan Asia. Jadi di sini itu menjelaskan tentang terbentuknya tata kelola kota modern, yaitu kota Jakarta. Pada awal abad ke-20, yaitu terbentuknya pemerintah kota praja atau Gemeente dan Dewan Kota atau Gemeenteraad Batavia serta Mr. Cornelis melalui pembentukan pemerintah yang otonom. Warga kota secara langsung terlibat dalam arah perencanaan dan pengembangan lingkungan kota melalui perwakilan mereka di dalam Dewan Kota. Wewenang pemerintah kota praja dan Dewan Kota mencakup pekerjaan pemeliharaan fasilitas lingkungan perkotaan seperti penyediaan air, penerangan jalan, infrastruktur jalan, dan jembatan. Halo teman-teman, ini merupakan penjara bawah tanah yang ada di Museum Fathahillah. Ayo kita masuk untuk melihat kedetailannya. Teman-teman, penjara bawah tanah di Museum Fathahillah adalah bagian dari sejarah Belanda. Penjara ini digunakan untuk menahan orang-orang yang dianggap melawan kekuasaan oleh bangsa Belanda, termasuk para pribumi. Kondisinya sangat gelap bisa dilihat di sini, dan juga dengan lantai bebatuan yang sangat keras, membuat tahanan tidak bisa tidur tanpa alas. Kebersihannya pun sangat buruk. Sekarang penjara ini menjadi salah satu bagian dari histori dari Museum Fathahillah. Kalian bisa langsung datang ke sini, tepatnya di Kota Tua. Terima kasih. So right now we are here in Museum Fathahillah together with, what's your name? Tony. Tony. My name is Kemas. Okay. First of all, I want to ask, why did you come to Indonesia to go to Museum Fathahillah here? Today, Yeah. while I'm here, just having a look around, interested in the country. Oh, interested in the history of the country, right? Yes. Okay. Second of all, I want to ask, is it just the three of you? The three of you want to? Yes, yes. This is the three of you. Yeah. How do you feel about going into here? What did you learn? About the history of the Dutch. The Dutch history, Indonesian, the Dutch Indonesian history, and the trade and the colony.
Oh. Yes. Oke, jadi itu barusan Museum Sejarah Jakarta yang barusan kita kunjungi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dengan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.